Sanggar Pendidikan RS Ervan mempersembahkan tutorial pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan matematika tentang himpunan, yaitu materi yang diajarkan di tingkat SMP kelas 7. Sekarang kita ikuti penjelasan saya tentang materi ini. Namun jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih. Himpunan adalah materi yang dibahas ya di kelas 7 untuk tingkat sekolah menengah pertama. Nah, di sini saya akan memulai untuk membahas tentang pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat ditentukan dengan tegas apakah elemen atau anggota himpunan atau bukan. Nah, dan tidak sekaligus sebagai anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Maksudnya di sini apabila ada sebuah data ya di mana anggotanya itu adalah himpunan bilangan asli ya antara 1 sampai 10. Nah, anggota yang dimaksud adalah ya atau himpunan yang dimaksud adalah 1, 2, maaf, diantara berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, lalu seandainya dikatakan mana yang merupakan bilangan prima dan mana yang bukan. Berarti yang bukan bilangan prima adalah 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan untuk 4, 6, 8, dan 9 itu berarti bukan anggota, bukan bilangan prima. Jadi yang bilangan prima itu adalah merupakan elemen dari himpunan tersebut dan yang lain itu merupakan bukan anggota himpunan bilangan tersebut. Nah, itulah pengertian dari himpunan. Nah, sekarang kita lihat ya penyajian himpunan. Nah, pertama untuk penyajian himpunan di sini adalah menyebutkan anggota-anggotanya. Contoh, anggota dari himpunan A. Yang merupakan huruf vokal ya, berarti di sini anggota A adalah A, I, U, E, O. Dia dibatasi dengan tanda kurung kurawal ya. Lalu penyajian himpunan yang kedua menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12 ya. Himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Jadi himpunan A itu adalah 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Lalu penyajian yang ketiga untuk himpunan yaitu menuliskan notasi pembentukan. Ya, contoh di sini tadi A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan X di mana 5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 12. Nah, X bilangan asli. Jadi X ini adalah merupakan himpunannya. Ya. Himpunan dari yang mana himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Jadi kita tulis nanti seperti ini. Ya, bacanya adalah A sama dengan X di mana 5 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 12. X bilangan asli. Nah, itulah pengertian himpunan dan cara penyajian himpunan. Materi untuk pelajaran himpunan itu sangat banyak sekali ya yang perlu dibahas. Nah, dalam video saya kali ini saya hanya membahas beberapa saja ya. Mungkin di sini saya akan membahas irisan himpunan dan gabungan himpunan. Nah, ini untuk video saya yang pertama. Mungkin nanti untuk pembahasan himpunan selanjutnya akan saya masukkan ke dalam video-video saya yang berikutnya. Nah, sekarang saya akan mengulas sedikit tentang apa yang saya bahas di sini. Yang pertama yaitu irisan himpunan. Tadi kita sudah jelas bagaimana tentang pengertian himpunan dan penyajian himpunan. Nah, sekarang saya akan mengambil dua pokok bahasan yang akan saya terangkan dalam video saya yang pertama ini, yaitu irisan himpunan dan gabungan himpunan. Irisan himpunan merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan atau lebih. Persekutuan berarti nanti bilangan yang sama, ya, irisan.
Nah, itu disimbolkan dengan lambang seperti ini ya. Seperti huruf N atau huruf U terbalik ya. Lalu yang kedua yang akan saya bahas ini adalah gabungan himpunan. Ya, gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan B merupakan himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi nanti kita gabung ya, dari kedua himpunan tadi kita gabung. Nah, ini akan saya bahas dalam video saya yang pertama tentang himpunan. Saya akan memberikan dua contoh untuk materi irisan himpunan. Contoh yang pertama, sekarang kalian perhatikan. P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 13. Himpunan bilangan prima kurang dari 13. Sehingga P di sini anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Lalu Q, bilangan cacah kurang dari 9. Bilangan cacah kurang dari 9. Berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka P irisan Q, ya berarti dari anggota himpunan P dan Q ini kita mencari irisannya. Irisannya itu berarti nanti kita mencari bilangan atau anggota yang sama antara himpunan P dan himpunan Q. Nah, yang sama itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Sehingga sehingga P irisan Q ya, atau irisan P dan Q itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Lalu sekarang saya masukkan lagi di sini R. R bilangan ganjil antara 5 dan 13. Nah, kita lihat di sini R itu adalah bilangan ganjil antara 5 dan 13, berarti 7, 9, dan 11. Maka nanti apabila kita disuruh menentukan himpunan irisan dari P, irisan Q, dan irisan R adalah 7. Yang mana anggota yang sama dari ketiga himpunan tersebut adalah 7. Sehingga irisan P, irisan Q, dan irisan R adalah 7. Nah, itu untuk contoh irisan himpunan. Mungkin nanti kalian amati ya contoh-contoh yang saya berikan di sini. Kalian bisa ulang video saya agar kalian nanti menemukan apa yang dimaksud dengan irisan himpunan dan pengertian yang kalian dapat nanti akan lebih lengkap. Berikutnya perhatikan contoh untuk gabungan himpunan. Nah, berarti nanti kita menggabung dari dua himpunan atau lebih. Nah, contoh yang pertama di sini kita memiliki dua himpunan, yaitu himpunan P dan Q. Di mana himpunan P bilangan prima kurang dari 13, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Untuk Q adalah bilangan ganjil antara 0 dan 11. Yang mana anggota Q nanti adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, jadi bilangan prima yang P itu adalah bilangan prima kurang dari 13 dan Q adalah bilangan ganjil antara 0 dan 13. Lalu kedua himpunan ini kita gabung ya, kita gabung menjadi 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Jadi kalau seandainya nanti ada dua anggota himpunan yang sama, kita hanya cukup menuliskan satu saja. Contoh di sini 3 dan 5, 3, 5, dan 7 ya. Di sini walaupun di anggota P ya itu ada ada 3, 5, dan 7, dan di Q ada 3, 5, dan 7. Kita hanya menyebutkan sekali aja atau menuliskan sekali saja. Jadi apabila digabung maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Lalu sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua saya tambahkan dari contoh yang pertama di sini, yaitu bilangan ganjil antara 5 dan 13. Bilangan ganjil antara 5 dan 13 adalah 7, 9, dan 11. Lalu kita akan menggabung himpunan P
himpunan Ki dan himpunan R, ya. Jadi nanti kita gabung, maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi nanti apabila ada anggotanya yang sama, ya, kita tidak hanya, ya maaf, kita tidak menyebutkan 2 kali, atau tidak menuliskan 2 kali. Cukup sekali saja kita tuliskan. Nah, itulah contoh dari irisan himpunan dan gabungan himpunan. Demikianlah materi saya tentang himpunan untuk video saya yang pertama. Nanti untuk pembahasan tentang himpunan akan saya bahas di video-video saya yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat kalian mengerti, kalian pahami, dan dapat sedikit membantu pengetahuan kalian tentang materi himpunan di kelas 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih.